Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini pertemuan sebenarnya ada tambahan materi yang mengenai medan listrik ya. Ini semestinya saya saya keluarkan tuh ketika betul saya izin anak saya sakit kalau nggak salah. Lagi masuk ke IGD kalau nggak salah ya. Jadi agak-agak sedikit sih sebenarnya masih nyambung dengan gaya listrik. Saya jelaskan karena di kisi-kisi keluar buat PS nanti ya di bulan di tanggal berapa saya lupa. Nah, jadi ini saya jelaskan. Kemudian tambahan untuk materi sebenarnya itu adalah kapasitor. Nah, apa sih medan listrik? Oke, nah, jadi medan listrik itu adalah eh, kita kan udah belajar ya. Kalau suatu muatan plus dan plus itu akan tolak menolak. Nah, ini agak review sendiri, review sedikit ya. Tolak menolak, tolak menolak. Kemudian sedangkan kalau beda jenis itu tuh dia bakalan tarik menarik ya. Nah, sebenarnya gaya ini akan muncul tarik menarik dan tolak menolak ini adalah yang membuat mereka bisa tarik menarik atau tolak menolak adalah si medan listrik itu sendiri. Jadi punya punya setiap muatan tuh punya karakter medan listrik sendiri. Jadi di medan itu kan jadi area gitu ya. Jadi area di sekitar muatan listrik gitu. Nah, karakternya kalau dia muatan plus itu keluar arahnya. Jadi ketika yang negatif, negatif itu masuk. Nah, jadi yang keluar dan masuknya itu klop gitu ya. Makanya dia akan tarik menarik gitu, ya. Beda ceritanya dengan positif dan positif yang sama-sama keluar. Jadi dia akan ngedorong ke sini, ini kedorong juga ke sini, jadinya tolak menolak gitu ya. Jadi si arah-arah gayanya tuh nggak klop gitu ya. Jadi dia akan tolak menolak. Nah, ini adalah medan listrik. Makanya sebenarnya kalau ditanya gaya listrik dulu apa medan listrik dulu? Nah, sebenarnya medan listrik dulu ya. Ada mulanya tuh, mulanya itu ada medan listrik. Kemudian karena ada suatu muatan lain masuk ke medan listrik si suatu muatan nanti akan berinteraksi. Nah, jadi interaksinya bisa tarik menarik atau tolak menolak gitu ya. Nah, untuk mencari besar medan listrik itu rumusnya adalah, maka tadi saya bilang medan listrik itu adalah gaya gaya yang bikin suatu dua buah muatan itu berinteraksi gitu ya. Makanya F dibagi dengan Q, gaya dibagi dengan muatannya sendiri gitu ya. Jadi E itu adalah medan listriknya ya. F dibagi dengan. Sebenarnya ada rumus lainnya. E sama dengan kan kalau F itu kan kalau di review ya, ini maksudnya kayak kalian, ini pertemuan awal kita, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Nah, jadi nanti si F-nya itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat gitu. Kemudian dibagi lagi dengan si Q-nya, Q1-nya. Jadi Q1-nya itu kuadrat. Jadi rumusnya adalah K Q per R kuadrat. Jadi kalau medan itu Q-nya 1 sebenarnya. Tapi cara soalnya biasanya kayak gini. Jadi misalkan ada 3 buah muatan ya, plus minus plus dipisahkan jarak 1, terus muatannya di sini QA-nya plus, QB-nya min 2, sedangkan QC-nya plus 4 gitu ya. Mikro ya, jadi nanti muncul 10 pangkat min 6. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gaya dan medan. Kalau gaya udah kita pelajari di pertemuan pertama kita ya, kalau kalian masih ingat ya. Jadi kamu ngitung dulu si B, kamu menjadi si B ya. Dia minus, dia akan ditarik ke sebelah kiri oleh si A dan akan ditarik ke sebelah kanan oleh si C. Jadi ini FBC-nya, ini FBA-nya. Kita akan menghitung masing-masing ya, FBA-nya kaki 1 kaki 2 per R kuadrat. Kalau BA ya berarti B dan A ya. 9 kali 10,9, muatannya si B di sini 2 kali 10 pangkat 6. Ingat minus di situ nggak dipakai ya karena cuma buat nentuin arahnya doang. Kemudian yang si QA-nya 1, kalau 1 berarti 10 pangkat 6 aja ya. Satunya nggak ditulis dan jaraknya 1 gitu dikuadratin. Jadi di sini hasilnya dapatlah 18 10 pangkat 3 dan ini arahnya ke sebelah kiri ya, kiri. Sedangkan yang FBC-nya juga sama, cuman jaraknya tetap 1 juga, muatannya 2 dan 4 ya, C-nya 4. Dan ini ke sebelah kanan, dapatlah angka 72 gitu ya. Nah, 72 dan 18 berarti yang ke kanan lebih banyak, lebih besar daripada yang ke kiri. Jadi FBC dikurangi FBA dan dapatlah 54. Dan dia arahnya itu ke kanan. Ya enggak? Nah, ini adalah yang kita pelajarin di materi pertemuan pertama kita. Nah, untuk mencari medannya, medan di B, berarti tinggal rumusnya adalah E dibagi dengan FQB.
F dibagi Q ya. Jadi E sama dengan F dibagi Q. Nah, kalau misalnya nanyain Q-nya si B ya berarti Q-nya QB. Tapi E-nya harus kan EB ya. F-nya FB juga. FB-nya F yang total ya, yang si 54. Jadi 54 sama 53 dibagi Q. Jadi caranya sejalan dengan sejalan dengan mencari medan. Gaya ya. Jadi kamu ngitung gaya totalnya dulu. Untuk medannya tinggal dibagi dengan Q-nya ya. Ini 2 dibagi dengan Q-nya 2. Terus ini 27, jadinya 27 10 pangkat 3 dan arahnya. Nah, untuk arahnya kamu pakai konsep ini. Untuk menentukan arah medan, kalau muatannya plus itu searah gayanya, ya arah si medannya itu. Sedangkan kalau dia muatannya minus berlawanan. Jadi karena tadi ini adalah ke kanan, sedangkan dia si apa namanya si B-nya ini minus, berarti dia akan berlawanan dengan arah gaya. Jadi dia ke arah kiri gitu, ya. Itu untuk arahnya. Jadi plus minus ini gunanya buat tentuin arahnya aja sih, ya. Oke, itu adalah sekilas tentang medan. Selanjutnya masuk ke materi kapasitor. Jadi kapasitor tuh sebenarnya nama lainnya kondensator ya, kondensor. Gitu. Kondensor gitu ya. Kalau teman-teman dari SMK kelistrikan gitu ya. Nah, sebenarnya kapasitor itu berkaitan dengan ini. Jadi gunanya ya nanti ya ada bisa menyimpan muatan ya, kemudian bisa berguna untuk memilih gelombang radio tuning gitu ya dan banyak lainnya ya, atau bahkan bisa buat satu daya gitu ya, power supply. Jadi aplikasi kerennya atau canggihnya itu ada namanya super kapasitor. Jadi eh, apa pertama kali boomingnya power bank itu sebenarnya kalau yang asli itu sebenarnya prinsip kerjanya seperti kapasitor. Jadi dia kapasitas kan menyimpan ya. Jadi dia menyimpan muatan. Nah, jadi sebenarnya gini, permasalahan kita itu saya pernah bilang kayaknya di pertemuan pertama, itu bukan apa metode untuk menghasilkan listrik ya. Metode untuk menghasilkan listrik itu banyak hal. Bisa matahari, ya, panel surya gitu-gitu kan. Terus bisa bahkan kalau misalnya kamu punya apa lemon gitu ya, kamu colokin kabel antar lemon banyak gitu lemonnya, nanti kamu hubungkan ke lampu yang kecil gitu, nanti bisa nyala ya. Karena listrik bisa dibikin dari makhluk hidup seperti itu gitu, dari tumbuhan-tumbuhan. Karena dia kan elektron sebenarnya. Nah, yang jadi problem itu adalah nyimpennya. Kita pengen makainya itu ya sesuai kita butuhkan gitu, kapannya, di mananya gitu ya. Nah, kapasitor inilah yang bertanggung jawab untuk menyimpan muatan gitu ya, teknologinya salah satunya. Nah, sekarang itu lagi dikembangkan, kalau di Eropa udah berkembang ya, ada namanya super kapasitor tadi yang saya bilang. Jadi pembangkit listriknya pakai panel surya, nah nanti disimpan si listriknya disimpannya pakai apa super kapasitor tadi. Jadi bisa menyimpan lama sekali sehingga bisa dan besar sekali si listriknya. Jadi bisa buat nyalain mesin bis ya. Jadi bis-bis di sana yang memakai apa namanya bis listrik itu bukan aki lagi tapi super kapasitor ya. Jadi disimpannya bukan di aki tapi super kapasitor. Nah, kalau kapasitor yang sekarang kapasitor apa? Nah dulu tuh awal-awal mulai boomingnya itu di apa namanya? Power bank ya. Cuman makin kesini kan makin murah ya. Kenapa? Karena kalau kamu bongkar isinya bukan kapasitor lagi, tapi itu sebenarnya baterai aja sih, yang baterai yang bisa dicas gitu ya. Makanya kalau dibongkar tuh isinya baterai. Yang harga 15 ribuan, 30 ribu gitu ya, itu isinya baterai. Itu bukan kapasitor. Ya. Nah, kok bisa bisa apa namanya? Bisa menyimpan muatan sebenarnya gini. Jadi kapasitor misalkan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan. Kok bisa? Karena dia sebenarnya terdiri dari dua plat konduktor. Jadi elektron tuh sebenarnya tuh pengennya ngalir kan. Nah, ketika ada jurang seperti ini, elektron nggak bisa lewat ya. Kalau bisa lewat nanti muncul api ya. Jadi kalau misalkan kamu ada kabel dan kabel gitu ya, kamu ada listriknya, nah coba kamu hubungkan gitu. Nah, itu akan muncul elektron loncat tuh nanti jadi api ya. Itu yang akan terjadi dengan las ya. Las itu sebenarnya dia nembakin elektron ya. Kalau misalkan elektronnya kecepatannya tinggi ya jadi api ya. Nah, dia nggak apa namanya kita nggak mau itu kan, jadi di sini tuh dibikin wilayah gitu yang gunanya agar si elektron ini dia bisa nunggu dulu di sini sampai dia full ya. Nah, menunggu dia full ini baru dia lewat itu kan berarti menyimpan kan. Nah, ini adalah prinsip sederhana dari ya, simpelnya seperti itulah ya. Jadi dia menyimpan muatan, membuat si elektron itu dipaksa buat di situ gitu menyimpan ya. Nah, nanti muatan yang tersimpannya itu Q sama dengan C kali T ya. C-nya itu kapasitasnya. Jadi kalau kamu beli kapasitor itu bentuknya yang kayak gini nih, yang kayak tabung. Biasanya ini yang bertanggung jawab kalau TV kalian meledak ya duluan biasanya ini. Karena dia gunanya itu untuk menstabilkan listrik. Karena kalian tahu kan ada istilah listrik naik turun ya. Kenapa? Karena emang naik turun. Jadi
gunanya si kapasitor itu untuk menyimpan muatan. Jadi ketika dia turun, dia menstabilkan si tegangannya biar nggak terlalu turun gitu ya. Jadi kapasitor lah salah satunya. Nah, biasanya kalau yang meledak tuh si kapasitor ini gitu. Nah, kemudian jadi ketika kamu beli ini, nah si C si C ini ya si kapasitor ini itu tergantung pabrikannya. Jadi kalau kamu pengen kapasitornya gede gitu ya, satuannya Faraday, pengen berapa farad gitu ya, berarti makin gede biasanya. Nah, makanya ada super kapasitor yang tadi kapasitasnya gede tapi ukurannya kecil. Nah, itu super kapasitor ya. Nah, muatan yang tersimpannya rumusnya adalah Q sama dengan C kali V seperti itu ya. Jadi kalau kamu kasih V, kasih tegangan baterai, jadi kalau misalkan ini ada kapasitor gitu ya, terus kamu di sini kasih baterai gitu, jadi gimana gini ya. Nah, gitu. Nah, terus ini bukan sini. Nah, nanti ketika awal awal di apa sambungnya kan elektronnya ngalir ya, kesimpan kan. Terus si baterainya dihilangin, kamu ganti dengan lampu gitu ya, dihubungkan dengan lampu, ngapain lampu gitu ya. Nah, nanti lampunya bisa nyala. Ya, tapi nggak lama gitu ya. Semakin besar kapasitornya ya berarti semakin lama jadi dia nyalanya. Nah, itu adalah tentang kapasitor. Nah, tadi seperti yang saya bilang, jadi kapasitor itu tergantung bentuknya ya. Di sini rumusnya itu seperti ini. Epsilon 0 itu konstanta ya biasanya seperti ini. A itu luas kepingnya, jadi kan tadi saya jelasin seperti ini ya. Nah, luas keping plat konduktor ini ya. Ini jadi makin gede makin besar ya. D ini celahnya. Ya. Nah, itu adalah kapasitor. Jadi prinsipnya seperti ini. Kita bisa bikin ya plat konduktor gitu, di kabel-kabel gitu ya. Cuman ngeri aja kalau langsung di ini. Tapi sering bisa dibikin. Tapi nah, di sini apa namanya? Ada namanya konstanta dielektrik. Jadi kan tadi saya bilang seperti ini ya. Ini elektron. Nanti dia prinsipnya kan nunggu penuh di sini dulu kan. Nah, baru dia bisa lewat. Bayangkan di sini saya selipin bahan kalau yang plat itu kan konduktor. Konduktor itu adalah bahan yang mudah mengalirkan listrik ya. Jangan pada dulu. Sedangkan kalau saya selipin bahan isolator, isolator itu bukan yang tidak bisa menghasilkan listrik tapi sulit ya. Jadi contohnya plastik, contohnya kayu. Kayu itu sebenarnya tidak bisa menghasilkan listrik. Makanya kalau kamu misalnya kejedut kursi atau apa di siku gitu suka suka kesetrum kan. Karena ada emang benar-benar ada lonjakan listrik di siku kamu gitu makanya kesetrum. Nah, bayangkan nanti ada isolator di sini nanti dia akan menahan si elektronnya jadi lebih lama sehingga nanti dampaknya adalah kapasitansinya akan naik ya. Nah, makanya dikali dengan K. K di sini itu adalah konstanta dielektrik tergantung ya. Makanya isi kapasitor nih yang tadi saya bilang bentuknya tabung seperti ini bukan ya kalau bukan bom ya, bukan sesuatu yang bisa tapi bisa meledak, tapi bukan bom, bukan misiu gitu ya. Isinya itu ya paling kertas minyak gitu, tapi pasti ada platnya. Biasanya ada aluminium foilnya gitu ya. Plat konduktor ya. Digulung terus dalamnya itu bisa kertas, bisa minyak, ya pokoknya bahan-bahan insulator lah untuk meningkatkan kapasitansinya dia. Nah, energi yang tersimpannya rumusnya ini ya. Cuman saya biasa kalau di rangkaian pakainya yang ini. Jadi energi yang tersimpannya itu adalah setengah dari muatan dikuadratin dibagi dengan kapasitansinya dia. Oke, kemudian di sini, nah jenis soalnya itu biasanya malah rangkaian. Jadi ada rangkaian seri ya. Rangkaian seri itu yang lurus seperti ini ya. Nah, kalau yang rangkaian seri itu lurus seperti ini, jadi nanti akan apa mempunyai ki yang sama, muatan yang sama. Jadi di sini dijelasin nggak? Oke, jelasinnya di sini ya. Jadi saya sering analogiin listrik itu adalah seperti jalan raya. Jadi muatan-muatan berjalan itu adalah kayak mobil. Anggap aja ini mobil nih jalannya. Ya. Nah dia jalan. Kalau misalnya di sini ada 3 mobil kira-kira gitu ya, anggap ini 3 mobil. Nah di sini akan berapa mobil? 3 mobil juga ya. Kenapa? Karena dia tetap lurus gitu ya. Ini juga 3 dan di sini juga 3. Ya, makanya di sini key-nya sama ketika dia seri. Ya. Ketika dia seri arusnya sama. Ya. Tapi tegangannya beda dan ini jumlahinnya. Ya. Nah, untuk menghitungnya kalau seri itu diseper. Oke, itu kalau seri. Ya. Nah, lain ceritanya dengan rangkaian paralel. Misalkan di sini ada 3. Ya. Kemudian dia di sini bisa milih nih, bisa ke atas, ke tengah, ke bawah. Berapa banyak yang ke atas? Berapa yang ke bawah? Berapa yang ke tengah? Ya tergantung dia dihadapkan dengan C-nya berapa ya. Nah, dia tuh menyukai C yang besar. Jadi kalau misalnya di sini ada berapa ya? Ini kan ini dengan 3 misalkan ada berapa ya? Misalkan ini 6, ini 2, ini 1 gitu.
Ya, misalkan ada 9 lah ya. Ada 9. Nah, ini ada 6 Faraday, 2 Faraday, dan 1 Faraday. Ini kebetulan dijumlahnya 9 juga ya. Jadi ketika ada 9 ya berarti yang ke atas ini 6. Ya, ada 6 kolom. Ya, ada 6 mobil yang jalan ke atas. Karena dia 6 Faraday. Dia tertarik ke kapasitansi yang besar. Kemudian yang ke sini berarti 2 ya. Ini kebetulan sama ya. Jadi kalau misalnya angkanya sesuai dengan yang ini ya. Kalau ini nanti 2 kolomnya ini, tadi 1 kolom. Nah, nanti keluar lagi tuh jadi 9 kolom lagi. Ya, sama dengan si mobil yang masuk tadi. Makanya nanti arusnya masuk sama dengan arus yang keluar. Muatan itu arus yang bergerak ya. Nah, tapi kalau misalnya yang simpelnya gini deh. Kalau misalnya dia sama, misalkan ini ada 3 nih ya. Kemudian di sini ada 2 Faraday, ini 2 Faraday gitu ya. Nah, nanti yang ke bawah tuh jadi 1,5 kolom, yang ke atas 1,5 karena sama-sama 2 Faraday. Nanti keluar lagi 3 lagi gitu ya. Jadi kalau sama persis kebagi 2. Nah, ini kalau sama-sama 6 semua kebagi 3 nih. Jadi ini 3 3 3 gitu. Kalau misalnya ini Faraday 6 Faraday, 6 Faraday, 6 Faraday kalau ada 9 kolom berarti 3 3 3 semua gitu. Yaitu kapasitor kalau dirangkai secara paralel. Jadi nanti muatannya itu kit totalnya sama dengan ini. Nah, cuman nanti tegangannya sama ya. Kalau tadi kan muatannya sama ya. Nah, untuk ngitung CP-nya paralelnya juga dijumlahin. Nah, biasanya untuk soal ujian tuh rangkaiannya campuran. Jadi contohnya misal kayak gini gitu ya. Berapakah penggantinya kalau dikasih 12 volt tegangannya ya. Nah, berarti di sini seri dulu nih, anggap aja ini si seri 1 nih, C seri 1 ini C seri 2 kan gitu ya. Jadi di sini diseper kan. Jadi ini seri 1 dulu nih. Seper C1 sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Berarti 1/2 tambah 1/4 ya. Dibikin 4 berarti ini jadi 2, ini 1. Berarti ini 3/4. Tapi jangan lupa dibalik ya. C seri satunya berarti 4/3 ya. Sedangkan kalau yang ini 1 per CCS2 sama dengan 1/3 tambah 1/6. Si C3 dan C4 ya. Dibikin 6, 2 dan 1. Berarti 3/6. Dan jangan lupa dibalik. Berarti C seri 2-nya adalah 6/3. Berarti 2. Kok ini bulat nih koma-koma ya? Ntar, takutnya saya salah. Gitu. Nah, selanjutnya hasilnya itu paralel ya. Jadi nanti dijumlahin C totalnya itu adalah dijumlahin si seri 1 ditambah dengan si seri 2. Jadinya 4/3 ditambah dengan 2. Ya, berarti 24/3. Atau 31/3 lah. Ya, 10/3 ya. Nah, seperti ini. 10/3 ya. Nah, kemudian kamu mau ngitung apa namanya arusnya gitu ya, muatannya ya. Nah, tadi kan setelah kamu ngitung C total soal-soal seperti ini, kamu ngitung Q totalnya. Ya. Q total itu tadi rumusnya adalah C kali V, cuman C-nya C total, V total. Ini saya ngitung di sini ya biar enak menjelasinnya. Nanti kita cocokin dengan slide-nya. C totalnya adalah 10/3. Ini saya tulis 10/3 aja. Kemudian V totalnya 12. Berarti ini dicoret-coret 4, berarti ada 40 kolom. Ya. Bayangin di sini keluar ada 40 mobil. Nah, nanti dia bisa lurus, bisa ke bawah. Kalau lurus dia ketemu 4/3 Faraday, mikrofaraday, sorry. Kalau ke sini 10/3 mikrofaraday. Nah, beda kan? Ya nggak? Yang ini 4, yang ini 10/3 gitu. Ini 4/3. Jadi nggak bisa dibagi 2 ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ingat di paralel itu tegangannya sama. Jadi nanti V paralel sama dengan V yang seri 1 misalkan. V paralel itu rumusnya dibalikin lagi Q per C atau V total sih sebenarnya. Berarti di sini si 12 volt tadi ya. V serinya berapa V-nya? Berarti V itu adalah V itu Q per C ya. Q total sorry V. Kan kita mau nyari Q-nya. Banyaknya muatannya kan. Oh, ini beda potensialnya ya. Di masing-masing kapasitor. Oh, berarti ngitung Q-nya dulu ya. Berarti Q yang di seri 1 Q dibagi C seri 1. Nah, ini dia. Berarti 12 dibagi Q seri satunya berapa? C seri satunya adalah 4/3 ya. Mungkin saya akan pakai caranya beda kali ya. Saya nggak tahu. Berarti ini 12 kali 4/3. Coret 4 berarti ada 16
microcolumn. Ya, ada 16 mobil. Nah, nanti yang seri satunya adalah ada 16, bayangin mobilnya. Ya. Nah, berarti yang ke bawah nggak usah dihitung lagi. Maksudnya nggak usah pakai rumus ini lagi, tinggal sisanya aja. 40 dikurangi 16, berarti 24 mobil. 24 mikrokolom. Ya, jadi nanti si QS2-nya 24 mikrokolom. Ya, dari mana? Dari 40 dikurangi 16. Ya. Nah, nanti pas di ujian gini aja langsung nggak apa-apa, nggak usah dijelasin. Mobilnya kebagi pak, jadi 16 ke bawah 24. Ya. Nah, kemudian udah kita mau nyari beda potensial di masing-masing kapasitor. Misalnya V1, berarti V itu kan rumusnya Q per C. Q per C, cuman Q-nya Q1 C1. Q2 juga sama, Q1 per C2. Q3 juga sama, Q3 per C3. Q4 juga begitu. Q4 per C4. Jadi di sini V1-nya V1-nya yang ke seri 1 ya, berarti ada 16. C1-nya di sini berapa ya? 2. Berarti 8. Kalau yang ini 16, karena sama ya. Yang ke sini 16 nih, yang ke si C1-nya, berarti yang di sini juga 16 ya. Nanti ini 24 juga sama, nanti masuk keluar lagi di sini 40 lagi ya. Jadi sesuai dengan mobil tadi ya. Kemudian 16 dibagi berapa tadi? 4. 4 3 6. Berarti ini 4 4 volt. Ya, kalau yang V3-nya Q3-nya berarti di sini Q3-nya yang ke bawah alias 24 lebih besar dia ya. Q3-nya 3, berarti ini 8. Ya, ini volt, volt, ini volt. Yang Q4-nya berarti ke bawah 24, terus dia 6. C-nya ya. Ya 6. Berarti di sini 4 volt ya. Nah, kamu lihat nih, yang serinya di 1 Q-nya 8 sama 4 12 kan. Yang 3 dan 4 juga 12 kalau dijumlahin. Nah, kenapa sama? Sama ya. Kenapa? Karena paralel, tegangannya sama. Ya. Nah, ini seperti ini. 84, 84 sama ya. Tapi dia ngitung Q-nya ya sama juga. Cuman ngitung Q-nya tuh di apa namanya? Dihitung lagi ya. Kalau tadi saya sisanya. Nah, ini tugasnya ada 3 soal ya. Yang 1 dan 2 tentang kapasitor. Jadi ini kamu paralelin dulu ya. Kalau paralel berarti di jumlah langsung ya. Berarti ini CP-nya gitu. C1 tambah C2 tambah C3. Nanti diseriin. Jadi nanti 1 per C seri sama dengan 1 per CP. Hasil tadi ya. 1 per C4 tambah 1 per C5. Dan jangan lupa nanti dibalik ya. Jadi ini CS atau C totalnya adalah hasil balikan ini ya. Kemudian itu kapasitor totalnya. Muatan yang tersimpan C3 dan C4. Nah, di sini muatannya 3, 2, 1 ya. C1-nya 3, C2-nya 2, C3-nya 1. Oke. Nah, nanti hasilnya kamu nyari Q-nya dulu. Q itu adalah C kali V. Jadi C total dikali dengan V total. Ya. Nah, untuk nyari si muatan yang tersimpan, kalau kalau yang A-nya yang tadi C total ini ya, ini A-nya ya. Kalau muatan yang tersimpannya si B-nya sih sebenarnya kamu bisa nanti pakai perbandingan. Gimana ya? C3 sama dengan eh kan keeper C ya, sorry. Muatannya ya. Jadi Q3 per C3. Nah, kita mau nyari ini per C3 nanti sama dengan Q total. Ya enggak. Q paralel itu si Q total tadi ya, yang kita dapat dari nomor A. Enggak deh, yang nanti kita hitung ini di sini. Kita kan hitung Q total dulu ya. Sama dengan Q total dibagi dengan C yang paralel. C paralel ya, bukan C total ya, ini hati-hati ya. Karena yang masuk keluar yang di sini itu kan Q totalnya. Nah, jadi yang kepala paralelnya itu adalah si Q total. Nanti kamu kali silang ya, dapatlah si Q3 ya. Nah, begitu juga dengan yang Q4 ya. Sama, tinggal diganti Q4 dan C4 di sini ya. Di bagian sini. Oke, itu nomor B-nya. Nah, kemudian kalau yang nomor 2, berarti ini seri dulu ya, ini si CS1, ini si CS2 gitu ya.
berarti di seper-seper ya, seper CS1 dan per gitu ya. Dan seterusnya ini seper CS2 juga, seper dan satu per seterusnya. Nah, hasilnya tuh paralel ya. Jadi ini nanti hasilnya dijumlahin langsung. Ya, jadi ini paralel CP gitu dijumlahin CS1 tambah CS2. Kemudian hasilnya diseriin lagi. Jadi ini C totalnya nanti untuk mencari C totalnya itu adalah 1/C1 ditambah dengan 1/CP ya. Dapatlah C total. Kemudian ngitung Q total pasti selanjutnya. Q totalnya adalah apa namanya? C kali V ya. Berarti C total dikali dengan V totalnya 12 nanti dapatlah. Nah, besarnya muatan kapasitor nah, nanti kebagi-bagi ya. Kalau C1 sama dengan Q total. Q1 sama dengan Q total karena mobilnya belum kebagi kan. Dia jalan aja. Nah, nanti bisa di ke atas bisa ke bawah. Nanti pakai perbandingan lagi ya. Perbandingannya harusnya gini. Q5 itu eh, kan dia yang ini ya. Berarti nggak bisa pakai Q5. Kalau mau Q seri 2 ya. QS2 kita mau carinya QS2 ya. Jadi ini Q5 ini Q5 ini sama dengan QS2 gitu ya. Gimana cara nyarinya? QS2 seri 2 dibagi dengan CS2 itu sama dengan Q total dibagi dengan C paralel. Nah, C paralel yang ini ya, CS1 tambah CS2 gitu. Atau CS2, CS2 sama dengan Q total ini CS1 tambah si CS2. Nah, nanti kamu kali silang dapatlah si QS2. QS2 itu adalah C5. Ini juga sama aja sih sebenarnya CP ini di sini berarti si C1 tambah C2 tambah C3 ya. Ya. Oke, itu nomor 2 ya. Ya. Kalau energi di sini kalau nggak ada di sini nggak ada soalnya ya. Nanti takutnya diujiin aja. Ya tinggal kalau energi di 5 ya berarti tengah Q5 kuadrat karena rumusnya Q kuadrat per C ya, C-nya C5. Jadi harus sesuai dengan si indeksnya. Sama kayak materi kemarin yang listrik ya. Cuma kan kemarin nggak ada tugasnya. Oke, itu mengenai apa namanya kapasitas. Nah, tugas selanjutnya adalah ini. Jadi di sini ada apa namanya GUI ya, medan listrik, gaya dan medan listrik. Jadi outputnya bisa milih gitu ya, gaya listrik dan medan listrik. Ini hasil, terus ketika dihitung muncul inputnya Q1, Q2, Q3, terus jaraknya F21, F23. Jadi kamu jadi C2 kayaknya deh. Muatan C plus 4. Gambarnya seperti ini ya, Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, Q3. Berarti plus plus minus. Si plus 4-nya itu diletakkan di tengah-tengah plus 10 dan oh iya benar. Plus 10 plus 4 minus minus 10 juga. Nah, jaraknya aja hati-hati. Berarti ini 10 cm 10 cm kan tengah-tengah ya. Nanti kamu hitung dulu. Berarti nanti kalau kamu jadi si plus 4 kan si Q2 ya. Nah, nanti dia akan ditolak oleh si Q1 ini adalah F21. Kalau sama Q1 ditarik jadi ke sebelah kanan juga. F23 nanti dijumlah. F21-nya rumusnya yang mana, Pak? Yang ini. K Q2 Q1 per R21 kuadrat. Kalau F23 berarti K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Nanti kalau itu gayanya ya. Untuk medannya, nah ini besar medan listriknya berarti E2 ya berarti F2 yang total ini ya nanti F2-nya berarti dijumlah ya F21 tambah F23 berarti F2-nya dibagi dengan Q2 nanti dapat E. Arahnya berarti karena dia positif searah gaya ya. Searah gayanya. Kalau gayanya ke kanan ya berarti ke kanan. Jelas ke kanan ya berarti ya. Nah, itu adalah besar medannya. Nah, nanti ini kamu bikin codingannya ini sama kayak eh, tugas yang kedua apa ya? Kalau salah ada ininya.
Ya rumusnya ini. Ya, kamu ngitung F21, ngitung F23, kemudian ngitung E-nya dibagi dengan Q gitu ya. Algoritmanya kan gitu. Pakai if tapi di sini ya untuk memilih outputnya. Jadi sebelum sebelum set endless-nya kamu pilih if-nya dulu di sini. Oke, itu uh, materinya. Jadi mohon maaf dan terima kasih juga udah waktu itu mengizinkan saya. Misalnya sekeluarga sakit ya, saya juga sakit waktu itu. Bahkan yang terakhir itu sebenarnya saya udah masuk ke kampus, cuman pas malamnya nggak kuat sekali, saya cuma bisa bertahan sampai jam 3 dari pagi. Nah, eh, silakan nanti dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Mohon maaf, saya tutup videonya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.